Seluruh isi
semuanya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dari awal pertengahan dan akhirnya penyampaian firman-Mu, mari Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi segala pekerjaan kuasa kegelapan roh jahat roh iblis apapun kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Gembulkan setiap tanah-tanah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar tertanam dalam hidup kami. Dan kalau kami Bapa ada saat ini, sesuai kemurahan Tuhan, terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Ya, saya menyapa juga saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan dalam kebaikan Tuhan. Amin. Ya, mari saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Kita akan melihat dari kitab Rut. Mari kita membuka kitab Rut. Ya, kitab Rut itu ada di Perjanjian Baru. Kalau saudara sudah ketemu, baru boleh buka lagi ya. Ya, Rut pasal yang pertama. Kita akan melihat pasal yang pertama. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan temanya saya kasih kepada kita, jalan kehidupan orang percaya. Jalan kehidupan orang percaya. Ya, saya membaca dan saudara mengikuti. Kita akan lompat-lompat. Saudara yang di rumah juga membaca dan ikuti, dan kita akan sama-sama melihat firman Tuhan ini. Jalan kehidupan orang percaya, itu temanya. Saya mau membaca pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah ya, maaf, salah. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan
masing-masing di rumahnya, di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Amin. Kita baca hanya sampai di situ saja karena panjang. Nah, saudara yang terkasih, malam hari yang indah ini kita akan melihat dan kita akan belajar dari kitab Rut ini tentang jalan kehidupan orang percaya. Ada satu keluarga orang percaya, ada satu keluarga umat Tuhan yang bernama keluarga Elimelek. Elimelek ini adalah suaminya dan istrinya adalah Naomi. Dan ada dua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah orang percaya, mereka adalah anak Tuhan yang tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu dikatakan di Yehuda. Saudara, tanah Yehuda itu adalah tanah yang sangat diberkati Tuhan. Semua bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Tapi tanah Yehuda ini adalah tanah yang lebih spesial diberkati oleh Tuhan. Dan sudah di Yehuda, di Bethlehem lagi. Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya bahwa di rumah roti, di Bethlehem ini, di tempat yang Tuhan berikan secara khusus kepada keluarga Elimelek, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada jaminan Tuhan. Jauh sebelumnya kita tahu bahwa tanah Israel, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh susu dan madu. Tetapi one day, suatu ketika, suatu saat ada masalah, ada pergumulan yang dirasakan oleh semua orang, yang dirasakan oleh seluruh bangsa Israel, yaitu apa? Kelaparan. Kelaparan ini dialami seluruh bangsa Israel. Jelas dikatakan di ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kalau kita melihat, saudara yang terkasih, kejadian kitab Rut ini dengan hakim-hakim itu sama. Di zaman hakim-hakim. Nah, kenapa ada kelaparan di tanah Israel? Menurut para penafsir, itu adalah sebuah hukuman Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka melupakan Tuhan, karena mereka hidup di zona nyaman. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, tetapi faktanya mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ada banyak berhala-berhala di sana. Dan di zaman hakim-hakim ini, orang hidup semau gue. Orang hidup di zona nyaman, benar-benar nyaman. Berkat Tuhan melimpah. Dan di zaman hakim-hakim ini, semua jalan lurus menurut pandangan orang-orang. Nah, aplikasinya kepada kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, ya, hari-hari ini, anak-anak Tuhan, bukan anak Tuhan, terlebih juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga semuanya ada dalam kondisi seperti ini. Kenapa saya katakan dalam kondisi seperti ini? Kalau kita bandingkan dengan gereja mula-mula, gereja mula-mula itu, saudaraku, penuh yang namanya pencobaan, penuh yang namanya penderitaan. Bisa bayangkan, saudara, yang percaya Yesus, orang-orang percaya itu dipenjarakan di bawah tanah. Tidak usah jauh-jauh, Paulus
Dia mengalami, tadi saya baca waktu saya sambil merenungkan firman Tuhan. Paulus itu berkata di 1 Tesalonika 4 kalau tidak salah. 1 Tesalonika 4 atau 2 Tesalonika 4. Kami dikekang tapi tidak terkekang. Kami dihimpit tapi tidak terjepit. Kami dihalangi tapi kami tidak putus asa. Kemudian Paulus berkata, aku berapa kali karam kapalnya, aku berapa kali hendak dibunuh. Dan Paulus itu dia dipenjarakan penjara bawah tanah. Bisa bayangkan? Tidak pernah melihat siang dan malam, tidak pernah melihat yang namanya matahari. Dan saudara bisa melihat, saudara bisa menonton di video-video bagaimana zaman Romawi orang percaya dimasukkan di dalam sebuah gor, lapangan yang luas. Kemudian mereka di situ ditaruh, kemudian dilepaskan apa? Singa. Singa itu ngapain? Makan mereka. Pada zaman gereja mula-mula demikian. Tapi saat ini tantangan gereja, tantangan orang percaya bukanlah singa-singa, bukanlah penjara bawah tanah, tetapi tantangan gereja, tantangan anak-anak Tuhan hari-hari ini, zaman-zaman akhir ini adalah apa? Zona nyaman. Betul? Halo? Zona nyaman. Betul apa tidak? Betul. Zaman teknologi. Jadi saya sharing-sharing cerita-cerita dengan seorang anak hamba Tuhan. Bagaimana kasih masukan-masukan, bukan masukan, cerita-cerita gimana dulu papanya jadi gembala, gimana dulu papanya jadi melayani Tuhan. Tidak seperti sekarang. Tantangan zaman sekarang adalah zona nyaman. Tiba-tiba anak-anak Tuhan, orang percaya, bahkan dunia sedang menikmati zona nyaman ini, sedang menikmati zaman teknologi yang sangat canggih ini. Tiba-tiba datang siapa? Si colongan. Ya kan? Kalau kakak saya bilang korondes, biar lebih keren katanya, jadi korondes. Datanglah yang namanya corona, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan, orang percaya atau bukan orang percaya, mengalami yang namanya pergumulan, mengalami yang namanya permasalahan, mengalami yang namanya satu masalah yang besar. Sama seperti Elimelek ini. Jalan hidup orang percaya. Kita orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Dari kehidupan kita berbeda. Orang yang percaya kehidupannya apa? Zoe. Kehidupan Zoe itu artinya kehidupan yang berkualitas sesuai standar Tuhan. Bios itu kehidupan orang yang tidak percaya. Bios itu sama, hampir-hampir mirip dengan zombie. Berjalan tapi tidak punya kehidupan, tidak tahu arahnya kemana. Tapi kita orang percaya Zoe. Jadi jalan-jalan kehidupan orang percaya, kita misalkan belajar malam hari yang indah ini dari kehidupan Elimelek dan Lotnya. Kita tadi melihat Elimelek dan juga Naomi, kedua anaknya. Mereka berada di Bethlehem, mereka berada di rumah roti, mereka ada dalam tangan Tuhan, mereka ada dalam jalan Tuhan, mereka ada dalam lindungan Tuhan. Tetapi suatu ketika mereka mengalami pergumulan, mengalami permasalahan karena mereka lupa akan Tuhan. Sama seperti kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hari-hari ini hidup dalam zona nyaman dan Tuhan izinkan terjadi corona. Nah kalau begitu, apa yang mau kita pelajari dan apa yang mau kita lihat dari kehidupan Elimelek ini?
hidup orang percaya jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Zona itu area. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi, seberat apapun masalahmu, Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Jangan pernah keluar dari areanya Tuhan. Saya pakai di sini area zona, bukan pakai jalan. Kalau jalan itu hanya setapak mungkin atau seluas jalan, tapi area itu bukan hanya sekedar jalan, tetapi itu juga berkata lingkup, berkata apa lagi? Namanya area itu luas. Kita bisa melihat Elimelek keluar dari areanya Tuhan. Elimelek dan Naomi serta kedua anaknya keluar dari jalannya Tuhan, keluar dari areanya Tuhan, keluar dari zonanya Tuhan. Yang ada bukan solusi, tapi yang ada justru laknat. Mereka bukan cuma keluar dari jalannya Tuhan, tapi mereka keluar dari areanya Tuhan. Mereka keluar dari zonanya Tuhan. Saudara tahu Moab itu siapa? Moab itu adalah keturunan daripada istrinya yang jadi tiang garam. Siapa yang istrinya jadi tiang garam? Lot. Dia punya keturunan dua, yaitu anaknya cewek-cewek. Tetapi kemudian lagi dia punya keturunannya dari anaknya. Terjadi di sana perkawinan sumpah. Bisa bayangkan? Kalau saudara baca Alkitab itu, anak yang pertama dan anak yang kedua silih berganti tidur dengan bapaknya, dengan Lot. Tuhan benci itu, Tuhan hukum itu. Itu sebabnya Tuhan kutuk tanah Moab, Tuhan kutuk Moab. Tuhan benci yang namanya Moab karena mereka menyembah berhala dan mereka melahirkan keturunan-keturunan yang bukan daripada Tuhan. Tetapi suatu ketika terjadi masalah di Israel, di Bethlehem, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya justru pergi ke Moab, ke tempat yang Tuhan sudah inginkan, ke tempat yang Tuhan benci. Moab itu menggambarkan dunia. Saudara, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Suatu ketika kalau kita menjalani jalan yang tidak rata ini, langit yang mendung ini, jangan pergi, jangan cari solusi, jangan menjadi seperti orang dunia. Amin. Ada aminnya. Amin. Jangan seperti Elimelek pergi ke Moab. Moab ini gambaran dunia. Moab ini gambaran solusi dunia. Jangan pernah keluar dari area Tuhan. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Apapun yang terjadi, ternyata faktanya, selamanya akan terjadi kelaparan di Israel itu? Tidak. Setelah 10 tahun Naomi berada di Moab, bangsa Israel mengalami pemulihan Tuhan dan Naomi pulang. Haleluya. Saudara jangan pernah keluar dari areanya Tuhan. Saudara jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Saudara, kalau kita menghadapi pergumulan, kalau kita menghadapi permasalahan, kalau kita menghadapi tantangan, jangan menjadi seperti orang dunia. Jangan pergi kepada dunia. Jangan dengarkan nasihat orang dunia. Jangan engkau cari solusi kepada dunia. Amin.
Saudara yang di rumah juga. Amin. Acap sekali kita menghadapi pergumulan permasalahan. Hal sepele dan hal simpel. Kita menyadari kalau kita anak Tuhan. Kita menyadari kalau kita ini orang percaya. Suatu ketika kita menghadapi masalah, ceritanya dia cerita bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada anak Tuhan, tapi cerita kepada orang di luar Tuhan. Kebetulan dikasihlah solusi, padahal solusinya bukan solusi dari Tuhan. Maka yang terjadi apa? Salah kaprah. Memang di awal-awal, ya, di awal-awal sepertinya wah ini solusi terbaik. Sama Elimelek ini loh, sepertinya ini solusi. Tapi lihat, Elimelek mati. Kedua anaknya juga apa? Mati. Mahlon dan Kilion. Saudara bisa bayangkan? Coba kita lihat saudara, bagaimana Naomi pulang. Dia bilang apa sama orang-orang yang memanggil dia? Ya, coba kita melihat ayat yang ke-19, pasal 1 ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di mana? Di Bethlehem. Itu artinya Naomi dan Ruth itu pulang. Karena di tengah perjalanan Oprah bilang, ya sudah, kalau memang aku harus berpisah, dia akhirnya pisah dengan Ruth dan Naomi. Tapi Naomi juga menyuruh Ruth, tapi Ruth bilang, tidak, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Akhirnya dia pulang dengan Ruth. Naomi pulang dengan Ruth. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan mereka sampai di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Dari ayat firman Tuhan ini bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Ternyata Elimelek dan Naomi ini bukan orang sembarangan. Sebab kenapa dia pulang gempar satu kampung? Bisa bayangkan Ibu Endar pulang ke Solo, gempar satu Solo. Berarti orang apa ini? Ini orang berpengaruh. Betul? Tapi lihat ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku apa? Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ternyata saudaraku, jalan kehidupan orang percaya di saat mengalami suatu situasi apapun, mengalami suatu pergumulan, mengalami yang namanya permasalahan, mengalami yang namanya jalan-jalan hidup, mengalami yang namanya musim. Kalau keluar dari zona nyamannya, kalau keluar dari zonanya Tuhan, akan mengalami yang namanya pahit, bukan berkah. Keluar dari area Tuhan itu, keluar dari zona Tuhan itu bukan hanya jadi apa? Jadi menyangkal Yesus, enggak. Atau jadi seperti Yudas atau seperti Petrus, menyangkal Yesus 3 kali si Petrus dan menjual Yesus, tidak. Keluar dari area dan zona nyaman itu sama seperti Elimelek ini, menjadi seperti orang dunia. Hari-hari ini di corona ini, sedikit kita bisa membedakan mana cara dunia dan mana cara Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita benar-benar di area dan di zonanya Tuhan, kita akan mengerti mana zonanya Tuhan. Saudara yang terkasih, engkau yang ada di rumah, apapun situasi, kondisi, keadaan kita, jangan pernah keluar dari area Tuhan. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Bukan yang manis yang akan kita alami, bukan yang baik yang akan kita alami, tetapi yang pahit yang akan kita alami. Amin.
Coba kita membuka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama. Ayat yang pertama saya baca buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Keluar dari zona Tuhan, keluar dari area Tuhan itu bukan hanya sekedar kita bukan hanya seperti menyangkal Tuhan Yesus, tidak, tetapi kita mendengarkan nasihat orang-orang fasik. Kita berdiri di jalan-jalan orang berdosa. Kita duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Itu pun sudah keluar dari zonanya Tuhan. Itu pun sudah keluar dari areanya Tuhan. Haleluya. Ada amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah keluar dari area Tuhan. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita keluar, yang terjadi justru hal-hal yang lebih pahit lagi. Saudara bisa bayangkan, pergi ke Moab berapa orang tadi? 4 orang. Dan sampai di Moab tambah 2, jadinya 6. Tapi yang pulang ke Bethlehem berapa orang? 2 orang. Bahkan dikatakan jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Haleluya. Ada amin. Haleluya. Yang kedua saudara, di saudaraku yang terkasih, jalan kehidupan orang percaya yang pertama, jangan pernah keluar dari areanya Tuhan. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Jangan cari nasihat, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan cari nasihat orang fasik, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Walaupun mungkin itu sepertinya solusi, walaupun itu sepertinya memang bagus, tapi lihat apa yang terjadi. Justru semakin lebih parah. Yang kedua, jalan kehidupan orang percaya. Jika engkau keluar dari zona atau areanya Tuhan, bertobat. Jika keluar dari zona dan areanya Tuhan, bertobat. Haleluya. Kita melihat di ayat yang ke-21, ya, di ayat yang ke-21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Begitu Naomi menyadari teguran-teguran Tuhan, begitu Naomi menyadari bahwa yang dia lakukan dengan suaminya itu adalah salah. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Yang dia lakukan pulang ke Bethlehem, artinya bertobat balik ke zonanya Tuhan, bertobat balik ke areanya Tuhan. Amin. Memang hidup kita ini perlu dengan proses, saudara. Kalau kita mengalami yang namanya kejatuhan, bangkit lagi. Alkitab Amsal menuliskan, orang benar jatuh 7 kali tetapi bangkit kembali. Artinya bukan saudara sengaja jatuh-jatuhkan sampai 7 kali baru saudara bangkit.
7 itu adalah sempurna. Artinya sempurna dan tidak terbatas. Artinya saudara, berapa kali pun kita jatuh, berapa kali pun kita mengalami kegagalan, berapa kali kita keluar dari zonanya Tuhan, berapa kali kita keluar dari areanya Tuhan, berapa kali kita pandang dunia, berapa kali kita mengikuti cara dunia, pulang balik bertobat. Amin. Amin. Coba yang di ruangan ini bilang kiri kanan, bertobat deh. Ayo bilang sama sebelahnya, sama orangnya yang di belakang kiri kanan, bertobat, bilang. Haleluya. Ada di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan. Ada di sini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Ada di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya jatuh. Jatuh enak atau sakit? Sakit. Bertobat, balik ke areanya Tuhan, pulang. Bukan pulang ke surga ya, pulang kepada Bapa, kembali ke jalannya. Amin. Percaya saudara, sebentar lagi Tuhan akan pulihkan kok bumi kita ini dari corona. Tapi saya mau katakan, Tuhan pulihkan Israel, apakah kita akan menjadi seperti Naomi yang pulang bertobat, atau mau tetap tinggal di Moab? Saudara yang di rumah, mari saudaraku, pertobatan itu bukan sekali seumur hidup, tapi pertobatan itu adalah setiap hari. Pertobatan itu kita akan menyadari kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Tapi kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya kita tidak akan pernah mengerti itu dosa atau tidak. Kita akan menikmati dan kita akan hidup dalam dosa. Saudara, memang gak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita nanti akan melihat poin yang ketiga. Harga apa yang harus dibayar oleh Naomi? Harga yang dibayar oleh Naomi, dia harus pulang. Dikatakan di ayat yang ke-21, dengan tangan penuh aku pergi. Tapi dengan tangan apa katanya? Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Dan Tuhan naik saksi. Halo? Bisa bayangkan saudaraku, dia pergi dengan luar biasa, penuh katanya. Tapi dia pulang dengan tangan kosong. Dan orang gempar, Naomi kah itu? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Memang saudaraku berat dan sakit saudaraku. Apalagi kalau kita sudah menikmati jalan-jalan hidup orang dunia. Apalagi kalau kita sudah menikmati yang namanya dosa itu. Apalagi sudah melahirkan maut. Apalagi kalau sudah menjadi karakter. Karakter itu berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, maka lama-lama akan menjadi karakter. Saudara terbiasa kepo, maka karakter saudara akan kepo. Saudara terbiasa gosip, maka karakter saudara akan gosip. Saudara terbiasa korek-korek, maka karakter saudara menjadi karakter korek-korek. Kalau saudara terbiasa memuji Tuhan, maka karakter saudara karakter pemuji Tuhan. Kalau saudara terbiasa membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya, maka saudara akan memiliki karakter Kristus. Tidak ada amin. Haleluya.
Saudara-saudaraku, mari hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dahsyat dan luar biasa. Tadi di grup saya share sebuah video biasa, yaitu saya babat habis, saya lebih tunduk kepada Roh Kudus. Jadi saya pagi melayani di GPD Banyumas. Puji Tuhan, tidak ada musik. Karena ternyata siapa yang khotbah itu biasanya main gitar. Jadi hanya gitar sama kajol, tidak ada yang main gitar. Jadi saya tidak diberitahu kalau harus tidak diberitahu kalau tidak ada pemain musik. Tapi sama seperti khotbah saya minggu lalu, hati-hati dengan hati. Saya menjaga hati, saya menguasai hati saya. Puji Tuhan, dinaikkan lagu hanya beberapa. Saya gak bisa nyanyi. Saudara tahu, kalau saya jangankan nyanyi, ngomong aja nadanya apa? do tinggi sekali kan, bukan hanya do tinggi, tapi do tinggi sekali. Jadi ya namanya juga tanpa musik, sana pakai kunci G, yang sini pakai kunci D, itulah ya lari nyanyi. Tapi saya sangat jaga hati. Tapi saudara tahu, bukan hanya berbicara harus punya karunia musik baru datang hadirat Tuhan, tidak saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang langsung bekerja. Siapa yang mau, siapa yang membuka hati. Lewat corona ini, ternyata Tuhan lebih dahsyat bekerjanya. Enggak lagi dibatasi ruangan, enggak lagi dibatasi oleh lingkungan, tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh karunia-karunia. Nyanyi ditambah musik ibadahnya loh. Yang hadir kurang lebih itu 25 kayaknya. Lebih banyak daripada yang saat ini. Memuji Tuhan. Biasa, ya kan? Saya masih babat habis saja apa tuntunan daripada Roh Kudus. Rekor ibadah terlama. Tapi dahsyat luar biasa. Terjadi lawatan, terjadi pemulihan. Bukan hanya mereka yang diberkati, saya pun sangat-sangat diberkati. Mereka orang-orang sederhana. Ada anak-anak remaja yang SD, ada yang kelas 2 SMP juga. Melayani Tuhan. Yang sudah sepuh. Terjadi lawatan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau corona ini selesai, apakah kita akan menjadi seperti Naomi, bertobat pulang, atau kita menikmati kehidupan zona nyaman, kehidupan keluar daripada jalan-jalan Tuhan, daripada area Tuhan? Haleluya. Harusnya kita seperti Naomi ini. Karena di luar zona Tuhan, di luar area Tuhan, tidak ada jawaban, tidak ada solusi, yang ada kepahitan. Hal-hal yang lebih pahit. Amin. Yang ketiga, jalan hidup orang percaya. Nah, kalau tadi yang pertama saudaraku yang terkasih, jangan pernah keluar dari zona atau area Tuhan. Yang kedua, kalau kau keluar dari zona atau area Tuhan, bertobat segera. Dan yang ketiga,
jalan kehidupan orang percaya, masalah bisa menjadi berkah. Amin. Coba kita melihat, ya, kita melihat pasal yang kedua, ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepada Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Lihat ayat yang ke-19. Kita lompat ya, ayat yang ke-19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Naomi yaitu Rut, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Saudara, lihat. Tadi Naomi, keluarga Elimelek mengalami yang namanya masalah. Saudara, masalah enggak? Suami meninggal, anak dua meninggal. Itu bukan hanya masalah lagi. Itu apa itu? Petaka. Kalau kita mengenalkan sudah menjadi malah petaka. Tetapi lihat, begitu Naomi pulang, begitu Naomi bertobat, kembali ke areanya Tuhan, maka Tuhan mengubahkan yang namanya tadi masalah menjadi berkat. Kita tahu siapa Rut ini. Rut ini adalah orang Moab. Satu perintah Tuhan bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel. Tetapi Mahlon dan Kilion terpaksa
mereka menikah kepada Moab. Bukan hanya terpaksa, karena memang mereka di Moab. Yang adanya perempuan Moab membawa masalah. Tapi lihat, di tengah-tengah masalah itu, Naomi pulang, Naomi bertobat, Naomi kembali ke areanya Tuhan. Sehingga Ruth ini menjadi yang tadinya masalah menjadi berkat. Ikut mertuanya ke Bethlehem, dan di saat di Bethlehem dia bekerja, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia mencari makan dengan cara memungut jelai yang biasa kalau saudara mungkin kalau di sini nggak tahu ya, kalau saya di kampung tahu. Biasanya kalau nyabit padi itu pasti 1, 2, atau 3 pasti ada berceceran padinya. 1 batang atau 2 batang atau 3 batang. Atau kalau enggak, kadang-kadang saudaraku setelah itu bulir-bulir padinya itu dipisah dari batang-batangnya. Kadang-kadang itu batang-batangnya yang berkumpul itu masih ada orang yang ngambil. Jadi itu nanti dibersihin gitu, di rata-ratain, dicabik-cabik kayak begini, nanti masih ada 1, 2 padinya turun. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, itu yang dilakukan oleh Ruth. Tetapi Ruth bukan satu kebetulan, Tuhan tuntun dia ke ladangnya Boas. Boas ini adalah salah satu dikatakan oleh Alkitab kaum daripada Elimelek. Dan kita melihat Boas bukan hanya menyuruh bujang-bujangnya untuk meninggalkan jelai-jelai. Kita melihat bahwa dia pun diberikan berkat. Kalau kita melihat lagi, pasal yang keempat, ya, kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkata ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Kita lompat ke ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya." Kita lompat ke ayat yang ke-13. Oke. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, apa katanya? "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7
laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu dan meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya siapa? Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan dari keturunan Daudlah lahir Yesus. Amin. Amin. Tadi ada masalah, tadi ada pergumulan, tadi dia keluar dari zonanya Tuhan, tadi dia keluar dari areanya Tuhan. Tapi dia bertobat. Masalah berubah menjadi berkah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah, jalan hidup orang percaya itu, masalah bisa menjadi berkah. Kita melihat Naomi tadi dia pulang, dia bilang apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Tapi begitu dia balik kepada jalan Tuhan, halo, Ruth, ikut dia. Itu sudah menjadi berkat juga. Kemudian Ruth, kita melihat Ruth bukan orang yang malas-malas, bukan kayak menantu zaman now yang gak tahu nih, saya belum punya menantu. Jangankan menantu, gitu ya. Saya hanya punya lidah mertua. Itu ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan, begitu kita keluar dari zonanya Tuhan, bertobat, dan jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan, zonanya Tuhan, areanya Tuhan. Tapi jalan orang percaya, masalah bisa menjadi berkat. Tapi ingat poin yang pertama dan yang kedua. Amin. Amin. Haleluya. Aminnya pelit amat. Saudara belum makan kan? Belum ya? Nanti ya, makan di rumah masing-masing. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara yang di rumah juga, jalan hidup orang percaya, masalah bisa menjadi berkah. Yang penting, coba cek saudara, hari-hari ini, saat-saat ini, apakah saudara benar-benar di zonanya Tuhan, di areanya Tuhan? Tapi kalau engkau sedang di luar zonanya Tuhan atau areanya Tuhan, mari kembali pulang ke jalan, ke areanya Tuhan, bertobat. Maka masalah akan menjadi berkah. Amin. Mari malam hari ini kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Mari kita angkat pujian jalan ku tak terselami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jalan ku tak terselami.
dari zona atau areanya Tuhan. Tapi kalaupun engkau keluar, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami kejatuhan, terlebih dalam masa-masa pandemi, terlebih dalam masa-masa corona ini, kau mungkin mengikuti cara-cara dunia, kau mungkin hidup seperti orang dunia. Harusnya engkau Zoe, tapi mungkin kau hidup seperti Bios. Kau melakukan hal-hal apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Pulang, bertobat, kembali kepada areanya Tuhan. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Tapi kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau orang percaya, dan kau kembali ke jalannya Tuhan, masalahmu itu akan menjadi berkah. Masalahmu itu akan menjadi berkah. Tuhan kita sama, Tuhan Naomi juga sama, Tuhan Yarut juga sama. Bahkan kita lebih daripada itu. Kita hidup di zaman anugerah, kita hidup di zaman kasih karunia. Roh Kudus ada di dalam kita. Mari hari ini saudaraku, apakah engkau mungkin juga sedang kehilangan jalan-jalan hidupmu? Apakah engkau juga sedang ragu-ragu dengan jalan-jalan hidup? Apakah engkau mungkin juga sedang berhenti di tengah jalan? Ataukah engkau sedang bingung memilih jalan yang mana? Kembali ke zonanya Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan saudaraku, dan harus kita jalani. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata. Tapi kalau kita di zonanya Tuhan, berkah bisa menjadi masalah, bisa menjadi berkah. Mari malam hari yang indah ini saudara, saya kasih kesempatan untuk kita berdoa masing-masing. Berdoa secara pribadi. Saudara yang ada di rumah juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi. Kembalilah ke jalan-jalannya Tuhan. Kembalilah ke area-areanya Tuhan. Kembalilah ke zonanya Tuhan. Baik itu mungkin karaktermu, baik itu mungkin pola pikirmu, baik itu mungkin cara kau bersikap, bertindak. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Glory, Jesus, kasih-Mu nyata bagi kami. Hori-hori, Skinana-nana-mase, Haili-di-do-de-nase, Karalabata-ganamase, Hiana-na-na-na-ma, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai. Hanya saja dari tengah badai. Hadirat-Mu
Dan biarlah firman-Mu itu Bapa tertanam di dalam hati kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau Roh Kudus memampukan bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ampuni kami kalau Kau ketemukan kami keluar dari zona-Mu Tuhan, dari area-area-Mu Tuhan. Kami terima pengampunan itu dan kami mau bertobat, kami mau berpaling. Dan kami akan melihat masalah-masalah yang kami alami menjadi berkah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian firman-Mu, ampuni hamba-Mu Tuhan, dan Tuhan sempurnakan. Aku kembalikan puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan mengakhirinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, kuasa-Nya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Berkatilah bangsa kami ini, pulihkanlah bangsa kami ini. Shalom Indonesia, shalom bangsaku, shalom negeri yang tercinta. Hikmat
hikmat maripat yang daripada Tuhan buat para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan jajarannya yang terendah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada berkat Tuhan buat para pemimpin dan bangsa kami sampai RT RW. Diberkati juga kota kami, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah. Tuhan membangkitkan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami dan di kota kami. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan bangkitkan menjadi gereja, menjadi hamba, menjadi umat yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bapak, berkati kegiatan kami sepanjang minggu ini. Hari Rabu doa bersama dari berbagai gereja, dan juga ya Tuhan, hari Jumat kami akan merendahkan diri berpuasa, bahkan malamnya kami akan berdoa. Tuhan menolong, Tuhan mengurangi, Tuhan mencampur tangan, menjamah kami semuanya. Buat hati kami haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah namamu sepanjang minggu ini. Tolong kami, tuntun kami. Berdoa Tuhan buat persembahan umat-umat-Mu, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan apapun yang mereka persembahkan, berupa materi, berupa uang, bahkan juga hal-hal yang lain. Tuhan memberkati dan Tuhan membalas sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati hotel ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus ada di hotel ini. Hikmat yang daripada Tuhan ada buat GM dan juga anak-Mu yang mengelola, yang mempercayakan karyawan-karyawan yang ada. Roh takut Tuhan melingkupi mereka. Terima kasih kalau kami pulang, kami tolak rombongan kecelakaan marah bahaya apapun dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, kami menerima berkat daripada Engkau. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan yang disampaikan kepadamu saat sore hari yang indah ini, diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah pada waktu masa muda dan masa tuamu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah masa-masa, bahkan juga aspek-aspek hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Diberkatilah ibu-ibu menjadi penolong bagi keluarga, bagi orang-orang banyak. Diberkatilah anak-anak pelajar, diberkatilah anak-anak muda menjadi berkat, menjadi pembuat sejarahnya Tuhan. Diberkatilah juga anak-anak kecil, bahkan anak-anak bayi dalam kandungan juga diberkati. Dalam nama Yesus menjadi anak berkat dan menjadi anak terang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah dan bawalah pulang berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pembimbingan, penghiburan, persekutuan yang indah, yang manis, dan pengajaran yang daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.